Bayangkan suatu sore Anda duduk di teras rumah. Angin sore menyentuh pelan wajah Anda. Suara sendal anak-anak berlari di depan rumah. Tapi di balik itu semua, ada sesuatu yang diam-diam terjadi. Rumah tempat Anda pulang ini nilainya bertambah setiap tahun. Pertanyaannya, Anda sadar atau tidak? Mari kita berbicara tentang rumah dan makna pulang. Kita semua tumbuh dengan satu kata yang sederhana, pulang. Pulang artinya kembali ke tempat yang aman, hangat, dan membuat kita menjadi diri sendiri. Tapi di kota besar, makna pulang sering direduksi jadi sekedar alamat di KTP atau lokasi untuk tidur, atau tempat tinggal. Rumah yang mestinya menjadi perpanjangan dari hati, kini banyak yang terjebak jadi beban cicilan tanpa makna. Padahal jika kita peka, rumah bisa punya dua nyawa. Satu, nyawa emosional, tempat melepas lelah. Dua, nyawa finansial, aset yang tumbuh nilainya. Mari kita lanjutkan ceritanya dengan paradoks tentang rumah. Di satu sisi, rumah itu kebutuhan dasar, kebutuhan primer, kebutuhan pokok, tempat kita bernaung. Di sisi lain, rumah adalah komoditas yang harganya cenderung naik setiap tahun. Ada paradoks di sini, karena semakin rumah jadi aset, semakin sulit banyak orang untuk membelinya. Banyak yang memilih menunda, merasa rumah itu nanti saja atau belakangan, sambil tidak sadar harga terus melesat. Kalau Anda selalu menunggu harga turun, artinya Anda sedang menunggu sejarah berubah, dan sejarah belum pernah mengalah pada penunda. Kita sekarang cerita tentang rumah sebagai aset yang bernilai. Data historis properti di Indonesia menunjukkan kenaikan harga rata-rata 5-10% per tahun di kota besar. Rumah bukan hanya tempat pulang, tapi instrumen pertumbuhan kekayaan. Rumah bukan hanya tempat pulang, tapi instrumen investasi. Bedanya dengan saham, Anda bisa tidur di rumah, Anda bisa masak di rumah, anak Anda bisa tumbuh di halaman rumah. Ketika anak-anak sudah dewasa, mereka akan mengingat aroma dapur rumah ini, bukan angka di rekening bank Anda. Tapi jangan lupa, nilai rumah yang Anda tinggali juga bisa menjadi warisan yang nyata. Mungkin teman-teman, bapak, ibu, om, tante pernah mendengar sebuah kisah di mana seorang keluarga beli rumah sederhana 15 tahun lalu seharga 200 juta. 15 tahun lalu 200 juta, dan hari ini nilainya di atas 1,2 miliar. Bukan karena mereka ahli investasi, tapi karena mereka tidak menjualnya. Bayangkan kalau 15 tahun yang lalu baru dibeli 5 tahun kemudian dijual. Bayangkan 15 tahun lalu misalnya mencicil dan di tahun ke-7 kemudian dioper kredit. Ceritanya tidak begitu. Mari kita lanjutkan ke strategi membeli rumah yang bernilai. Kita harus memilih lokasi yang punya potensi pertumbuhan harga. Misalnya ada akses tol atau akan ada akses tol, dekat stasiun atau akan dibangun stasiun, dan kawasannya diprediksi akan berkembang. Kemudian yang kedua, perhatikan pola ekspansi kota. Jangan cuma ikut tren, tapi baca arah pergerakan harga tanah. Jangan takut memulai dari rumah kecil, yang penting punya tanah. Tanah tidak bisa diperbanyak, bangunan bisa diperbarui. Jangan tunggu rumah yang sempurna, karena rumah sempurna biasanya muncul setelah harga naik. Kemudian, pertimbangkan konsep rumah bertumbuh. Beli sesuai kemampuan sekarang, renovasi seiring waktu. Jadi, pilih lokasi yang punya potensi, perhatikan pola ekspansi, jangan takut memulai dari rumah kecil, jangan tunggu rumahnya sempurna, dan pertimbangkan konsep rumah bertumbuh. Kita lanjutkan dengan rumah sebagai bagian hidup. Rumah adalah saksi bisu perjalanan hidup kita. Dindingnya menyimpan tawa, lantainya menyimpan langkah kaki anak-anak kita. Dan ketika kita sudah tiada, rumah ini bisa menjadi penopang generasi berikutnya.
Rumah adalah tempat di mana kita memulai dan mengakhiri hari, dan mungkin suatu hari nanti, tempat di mana kita mengakhiri hidup. Pastikan tempat itu punya makna, punya nilai. Rumah bukan sekedar bangunan. Ia adalah tempat pulang, penenang hati, sekaligus aset yang terus berkembang, sekaligus aset yang terus bernafas di dalam perhitungan waktu. Jangan biarkan rumah hanya menjadi beban, biarkan ia menjadi bagian dari perjalanan hidup dan strategi masa depan Anda. Karena pada akhirnya, pulang itu bukan hanya kembali, tapi juga memastikan kita punya sesuatu yang tumbuh. Demikian, semoga bermanfaat, semoga semua berbahagia. Bye-bye.